Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita merenungkan sabda Tuhan yang kita dasarkan dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 dan 20. Demikian sabda Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara yang terkasih, takut adalah salah satu perasaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Kita seringkali mengalami perasaan itu. Tapi sebetulnya ada perbedaan antara takut dan khawatir. Takut adalah rasa tidak nyaman yang kita hadapi ketika suatu bahaya ada di hadapan kita. Misalnya ketika kita sedang berjalan di kegelapan, tiba-tiba ada seseorang membawa senjata tajam menyerang kita. Di situ kita merasa takut nyawa kita terancam. Sedangkan perasaan khawatir adalah rasa tidak nyaman pada sesuatu yang sebetulnya belum tentu terjadi, atau mungkin sesuatu itu tidak ada di hadapan kita. Misalnya kita khawatir sakit, padahal belum tentu kita sakit. Seringkali justru pikiran kita lah yang mengatakan bahwa kita sakit, tetapi sebenarnya tubuh baik-baik saja. Itulah sebabnya kadang ditemui seseorang pergi ke dokter, setelah dilakukan pemeriksaan medis mendalam, dokter tidak menemukan suatu penyakit pada tubuh seseorang. Jika hal itu terjadi, kemungkinan besar pikiranlah yang mengatakan bahwa kita ini sedang sakit. Yesus bangkit pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu yang kita sebut dengan Minggu Paskah. Saudara-saudara, sepanjang hari pada saat itu di Yerusalem tentu ramai dipercakapkan orang tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Pada malam harinya para murid berkumpul. Perasaan mereka bercampur aduk antara sukacita mendengar kabar kebangkitan, tapi juga mereka ragu. Ada pertanyaan yang besar, apakah benar apa yang mereka dengar itu? Tapi ada juga perasaan takut karena mereka melihat banyak penjaga yang berjaga-jaga. Mereka khawatir jika suatu hal yang buruk juga menimpa mereka sebagai pengikut Yesus. Karena itu mereka berkumpul. Mereka berdoa bersama dan saling menguatkan dalam sebuah ruangan yang tertutup. Apa yang mereka khawatirkan sebenarnya tidak terjadi. Yesus justru hadir di tengah mereka untuk membawa damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita pun seperti para murid yang khawatir dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita berkutat dengan pikiran kita sendiri, terlampau berfokus pada sesuatu yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Sehingga seringkali kita dibelenggu oleh rasa takut, khawatir, bingung, cemas, dan berbagai perasaan yang mematikan pikiran jernih dan pikiran kreatif kita. Oleh karena itu ada baiknya ketika kita merasakan kecamuk perasaan seperti itu, kita dapat tenang sejenak, diam dan berdoa. Tindakan itu dapat memberi jeda bagi pikiran kita untuk tidak mengikuti perasaan-perasaan negatif. Sebaliknya akan menolong kita untuk berpikir dengan lebih jernih, mengingat kembali apa pesan Tuhan Yesus bahwa Ia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dengan pikiran yang jernih, kita juga dapat melihat segala peristiwa yang kita alami dengan lebih jelas, sehingga setidaknya kita dapat mencoba untuk mencari solusi. Sekalipun mungkin masalah yang kita hadapi tidak serta-merta hilang, masih ada dan masih kita hadapi. Bedanya adalah kita dapat menghadapi persoalan itu dengan lebih tenang dan damai, karena kita mengetahui dan sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan mengucapkan segala syukur kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih berjuang untuk memperoleh kesehatan.
baik memperoleh kesehatan karena mereka mengalami sakit pada tubuh mereka, maupun mereka yang mengalami luka-luka batin. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong mereka dalam tekun berproses. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang studi dan mencari tempat pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Engkau tolong mereka, demikian juga Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sedang berusaha untuk membangun usaha, dan juga mereka yang berusaha untuk memperoleh kemapanan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Demikian juga kami berdoa bagi para pelayan Tuhan. Kiranya Engkau tolong mereka, memberikan damai sejahtera, berkat kecukupan, serta hati yang teguh untuk mengikut Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala syukur dan permohonan kami ini. Amin.